Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang jarak titik ke bidang ya. Oke, silakan diperhatikan materinya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Oke, kita mulai. Ini soal Bapak ambil dari buku Brilian. Ini soal nomor 21. Jarak titik E ke bidang B di G pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk A cm adalah. Nah, kita harus gambar dulu kubus yang dimaksud. Nah, inilah kubus ABCD EFGH-nya. Sekarang kita perhatikan bidang B di G yang dimaksud B di G. Nah, kita coba gambarkan, inilah dia B di G. Nah, Bapak mau tanya, ini segitiganya segitiga apa? Segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena ini BG itu diagonal bidang, R akar 2 berarti ini kalau di sini rusuknya A berarti A akar 2. DG-nya juga diagonal bidang berarti A akar 2 juga. BD-nya juga diagonal bidang berarti A akar 2. Maka ketiga sisinya sama panjangnya. Oke, ini segitiga sama sisi. Sekarang kita perhatikan jarak titik E. Titik E-nya di sini. Ini titik E ke bidang BDG. Nah, biasanya kalau soal jarak titik ke bidang kita harus bisa membayangkan proyeksi titik E pada bidang ini. Untuk memudahkan membayangkan, sekarang coba lihat bidangnya ini segitiga sama sisi, ya kan? Dia bidang ini menghadap kemana? Dia kan agak condong ke kanan ya. Ini agak miring ke kanan, ini miring ke kanan ke belakang bawah ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, bayangkan ini bidangnya sebenarnya menghadap ke sini ya, menghadap ke sini ya. Bukan ke atas hadapnya, agak ke kiri dia menghadapnya gini dia. Tentu bayangan atau proyeksi titik E pada bidang ini kan nggak mungkin ke sini atau nggak mungkin ke sini, tapi dia kita tarik proyeksinya yang tegak lurus ke bidang ini. Ya searah ini juga. Nanti seperti ini dia. Jadi dia searah, arahnya itu kemana? Ini pasti tegak lurus. Bisa ya? Terkadang ini yang agak susah membayangkan seperti ini. Oke, kalau udah bisa proyeksinya kira-kira di sini, tentu ini nanti pas di garis bagi ini. Di garis bagi sekaligus garis tinggi segitiga sama sisi ini. Nah, seperti ini ya. Pasti dia kena di sini. Masalahnya titik ini nggak pas dibagi dua garis ini. Nggak, jadi dia lebih banyak ke sana daripada ke sini. Gitu ya. Tapi yang pasti titik ini kena ke garis ini. Oke, kemudian setelah modelnya seperti ini, inilah yang tegak lurus. Jadi yang tegak lurus itu yang dimaksud ini dia. Ini tegak lurus. Oke. Sekarang kita harus cari segitiga membantu kita untuk menghitung panjangnya ini, karena inilah yang ditanya di soal. Maka bisa kita buat garis bantu untuk membentuk segitiga, berarti kita hubungkanlah garis ini, garis ini, garis ini. Intinya seperti ini. Ini ke sini kita hubungkan, ini ke sini kita hubungkan. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang berwarna hijau. Nah, posisinya sekarang di dalam ya, di dalam bangun ruang ya. Oke, apakah segitiga ini segitiga siku-siku sama kaki sembarang atau bagaimana? E, G, titik di sini. Apakah segitiganya? Kita buat misalnya titik K ya. Maka kita cek dulu panjang-panjang sisinya. Nah, kita coba gambarkan ini di bidang datar. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Inilah titik kita buat merahnya. EKG itu yang ini, EKK itu yang ini, KG itu yang ini. Kita gambar di bidang datar, kita putar seperti ini. Bisa dibayangkan ya. Nah, kita lihat apakah ini segitiga sembarang sama kaki sama sisi. Kita cek dulu panjang-panjang sisinya ya. Yang pertama sekali panjang EG. EG itu yang ini.
menentukan panjang EG, kita lihat EG itu kan diagonal bidang, di bidang atas ya, diagonal bidang. Kalau panjang diagonal bidang pada kubus R akar 2. Nah, kebetulan rusuknya A, maka panjang EG itu A akar 2. Oke, bagus. Kemudian panjang EK ini EK berarti dari sini ke sini. Kita hitung dari mana? Kita bisa buat segitiga, membantu kita segitiga A K. Segitiga EAK. Nanti boleh dibuat ini EAK. Nah, ini kan siku-siku di sini ya. Nah, tentu kalau siku-siku berarti berlakulah Pitagoras. Maka bisa kita hitung panjang EK-nya. Maka panjang EK ini yang kita mau cari tadi untuk segitiga ini. Ini EK sama dengan akar dari, dalam Pitagoras berlaku rumus AE kuadrat ditambah AK kuadrat. Oke, gini dia rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. AE itu berapa? AE itu rusuknya ya. Ini tadi rusuknya AA. A. Berarti ini jadinya A kuadrat ditambah AK. AK ini kan setengah dari AC, ya kan? AK ini kan setengah dari AC, sedangkan AC itu kan diagonal bidang, iya kan? AK itu kan setengah dari AC. AC itu kan diagonal bidang ya, berarti setengah dari diagonal bidang, rumusnya apa? A akar 2 gitu dia. Berarti setengah akar 2 jadi A per 2 akar 2. Ini kita kuadratkan. Oke, bisa sampai sini ya. Nah, ini akarnya sampai ke sini. Nah, maka kita bisa cari nilainya ini sama dengan berapa sekarang? Maka ini sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat 4 kuadrat 2 kuadrat 4 ya. Akar 2 dikuadratkan berarti 22 dengan 4 dicoret, jadinya A kuadrat per 2 gini ya. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya dalam penjumlahan pecahan, berarti 2 kali A kuadrat 2A kuadrat tambah A berarti 3A kuadrat. 3A kuadrat dibagi 2 itu menyamakan penyebut ya. Kemudian kita keluarkan, berarti akar A nya bisa dikeluarkan, berarti jadi A akar 3 per 2 gitu dia. Oke, berarti kita dapatlah panjang EK nya ini A akar 3 per 2. Akar 3 per 2 itu sama aja dengan akar 3 per akar 2 ya, sama itu ya. Nah, itulah panjang EK nya. Sekarang kita cari panjang KG nya untuk di sini. Sedangkan KG kita lihat di sini, nanti bisa kita pakai segitiga bantu GCK, siku-siku di C ya. Sama halnya dengan EAK. Karena ini juga setengah diagonal. Ini nanti setengah diagonal. Di sini siku-siku, berarti nanti sama juga nilainya seperti ini. Jadi kita lihat bahwa EK itu sama dengan KG. EK itu sama dengan KG. Berarti sama-sama A, ini juga A akar 3 dibagi akar 2. Nah, ada dua sisi yang sama. Tentu ini segitiga apa namanya? Segitiga sama kaki. Yang sama itu yang ini dengan ini sama panjang. Berarti segitiga sama kaki.
Oke, kalau seperti ini kita mau cari panjang ini siku-siku kan, ini panjang ini X. Untuk menentukan panjang X, kita pakai apa kira-kira? Apakah harus aturan kosinus? Oke, sebenarnya bisa menggunakan, coba lihat. Titik K di sini ya, titik K di sini. Pas di pertengahan. Sedangkan titik apa namanya ini? Sedangkan titik di atasnya ini, kalau kita ambil titik tengah di sini, kita hubungkan dari K ke sini, ini pas nanti membagi dua ya, pas titik potongnya itu bakalan tegak lurus. Nah, ini dia. Ini bakalan tegak lurus, artinya yang ini pasti tegak lurus ke sini dan membagi dua. Oke, ini tegak lurus, itu udah pasti. Karena ini di tengah ditarik sejajar. K ke sini pasti, katakanlah ini titik O, berarti KO, O tadi di sini O. KO itu pasti sejajar dengan BF. CG berarti panjang KO sama aja dengan panjang AE, yaitu sepanjang A. Gitu dia. Ini syaratnya siku-siku ya. Oke, sekarang kita lihat segitiga ini. Kalau kita mau cari X, kita bisa pakai kesamaan luas. Kenapa? Karena sudah ada siku-siku di sini, ada siku-siku. Berarti bisa kita pakai kesamaan luas. Nah, kalau kita pakai kesamaan luas, maka kesamaan luas, luasnya, alasnya bisa kita buat jadi rumus luas kan setengah alas. Kalau kita pakai alasnya kaki, maka tingginya apa? Ini alasnya berarti tingginya ini ya. Ini kan X, itu yang dicari X. Itu bakalan sama juga dengan kalau kita pakai setengah alas. Alasnya kalau kita pakai EG, maka tingginya apa? KO ya, KO. Itulah kesamaan luas. Nah, sekarang kita lihat persamaan ini, sama-sama setengah bisa dihabiskan, coret. KG itu A akar 3 per 2 atau akar 3 per akar 2 sama ya, dikali X sama dengan EG itu A akar 2, A akar 2 dikali KU itu A. Ini dia. Sekarang kita lihat ada yang bisa dicoret. Ada? Oke, kita coret yang bisa dicoret. A di sini bisa coret. Kemudian ada lagi akar 2 nggak bisa ya. Oke, sekarang langsung kita kali silang supaya tinggal X, akar 3-nya ke sini, akar 2-nya ke sini. Berarti X sama dengan akar 2 kali akar 2 jadi 2 ya. Berarti ini jadi 2A dibagi akar 3. Ini dia. Kalau dirasionalkan berarti X sama dengan kali akar 3, berarti jadi 2 per 3 akar 3A, boleh gini. Atau 2A akar 3 per 3 bisa gini. 2 akar 3 per 3A gitu ya. Oke, maka inilah jarak titik E ke bidang BDG. Kira-kira seperti ini. Oke, bisa paham ya? Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 22. Nah, kita lihat nomor 22 masih dari buku Brilian. Pada kubus ABCD FGH dengan rusuk A cm, titik Q adalah titik tengah BF, jarak H ke bidang ACQ adalah. Oke, kita coba jawab. Pertama kita gambarkan dulu kubusnya, kemudian kita lihat soalnya dengan panjang rusuk, katanya panjangnya A ya, A. Kemudian titik Q adalah titik tengah BF. BF itu di sini, berarti Q itu di pertengahannya, ini adalah titik Q. Berarti nanti BQ itu setengah ya, setengah dari sini, berarti setengah dari A. Kemudian
jarak titik H ke bidang ACQ. Nah, ACQ ini bidangnya yang mana? Kita gambar dulu bidang ACQ. Berarti dia ini ACQ. Jadi terbentuk segitiga. Pertanyaannya, segitiga apa ACQ? Segitiga sama sisi kayak ini? Enggak ya, karena ini diagonal bidang, sedangkan ini sama dengan yang ini ya. Berarti segitiga sama kaki ya. QC dengan QA itu sama panjang. Jadi ini segitiga sama kaki. Nah, sekarang titik H-nya posisinya di sini titik H. Sedangkan bidang ACQ ini segitiga sama kaki menghadap kemana? Menghadap ke ini kan sandar ke belakang ini ya, ke sini ya. Berarti dia kira-kira menghadap ke sini ya. Menghadap ke sini ya. Iya, menghadap ke sana dia. Maka jarak titik H ke bidang itu yang tegak lurus mana dia? Kita coba tarik. Inilah dia. Bisa ya? Oke, kita hapus dulu ini supaya enggak. Ini tadi hadapannya ya. Nah, sekarang kita lihat. Inilah dia nanti yang tegak lurus. Ini segitiga sama kaki tadi di sini. Kalau kita lihat nanti ini ya pasti kena di garis baginya ini. Kita coba tarik garis baginya. Nah, kayak gini dia. Jadi garis yang merah ini pasti membagi dua. Sisi di depan ini sama panjang. Ini nanti sama panjang ini. Titik di sini, ini dengan ini sama panjang. Oke, jadi garis ini kena ke sini ya. Sekarang kita ambil segitiga yang membantu kita untuk menghitung ini. Kita hubungkan aja. Ini tadi AQ ke H, ini ke sini. Kita hubungkan. Jadi nanti seperti ini dia. Inilah segitiga yang dimaksud. Maka yang ditanya itu dari H ke sini. Berarti garis yang biru ini. Itulah yang ditanya di soal sebenarnya. Oke, kalau ini bingung, agak susah dibayangkan, coba kita gambar, kita posisinya kita putar. Jadi posisinya ini kita putar seperti ini dia. Jadi A-nya kita buat di belakang ini, A-nya ini ke sini kita buat A B C D E F G H. Jadi ACQ itu seperti ini. Inilah segitiga sama sisi tadi. Jarak ini ke sini lah yang dimaksud siku-siku di sini. Bisa ya dipahami ya. Oke, sekarang kita gambarkan dulu segitiga ini. HQO ini di bidang datar supaya gampang dipahami. HQO. Nah, kita harus cari panjang H ini ke sini. Inilah jarak titik ke bidang yang dimaksud. Jadi kita cari dulu panjang sisi-sisi segitiga ini. Apakah segitiganya sama kaki sama sisi atau sama apa? Kita cari dulu ya. Oke, jadi caranya kita lihat QH. QH itu bisa kita cari dari segitiga mana? QH kalau kita ambil segitiga FH ini boleh dilihat ini dibuat garis bantu. FHFQ. Kalau kita lihat segitiga HFQ, segitiga HFQ. Udah? Nah, segitiga HFQ itu bisa kita lihat siku-sikunya di F. Maka bisalah kita cari panjang QH-nya. QH itu dengan rumus Pythagoras, QH itu sama dengan akar dari apa? HF kuadrat ditambah FQ ya, FQ kuadrat. Itu rumus Pythagoras. Bisa ya sampai sini ya. HF ini sama dengan akar dari HF kuadrat. HF-nya berapa? Itu HF itu diagonal bidang ya. Berarti diagonal bidang pada kubus kan A akar 2. Berarti A akar 2 kuadrat ditambah FQ. FQ itu kan setengah dari sini, setengah dari BF tadi. Berarti setengah BF tadi A, setengah dari A lah, A per 2 kuadrat. Nah, inilah dia. Maka ini kalau kita lanjutkan, ini jadinya sama dengan A kuadrat, berarti jadi 2 akar dari 2A kuadrat ya, 2A kuadrat. Kemudian
tambah A kuadrat 2 kuadrat jadi 4 ya, berarti A kuadrat per 4, gini dia. Kemudian kita jumlahkan, ini samakan penyebutnya, ini nanti jumlahnya jadi berapa? 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9, 9 akar 9 A kuadrat per 4, ini menyamakan penyebut. Nah sekarang kita akari, akar dari 9 3, akar dari 4 2, akar dari A kuadrat A, berarti 3 per 2A, itulah panjang QH nya, panjang QH ini. Berarti kita peroleh lah ini 3 per 2A. Sekarang kita lihat QO. QO itu ini bisa kita cari dari segitiga mana, membantu. Ini segitiga ini bisa kita cari. Ini segitiga hubungkan ini. Maka segitiga yang kita ambil adalah segitiga apa? B atau Q B O gitu dia, QBO dengan syarat siku-siku di sini ya. Nah, berarti QO ini bisa kita cari. Jadinya QO itu sama dengan akar dari berapa? Akar dari BQ kuadrat ditambah berapa? BO ya, BO kuadrat. Oke, gini dia. Ini sama dengan akar dari BQ kuadrat. BQ nya berapa? Setengah A tadi ya, atau A per 2. A per 2 dikuadratkan tambah BO. BO nya itu ini ya, setengah. BO itu setengah dari BD. BD itu kan diagonal bidang, berarti setengah diagonal bidang kan A akar 2, setengahnya A per 2 akar 2, ini dikuadratkan. Oke, kayak gitu ya. Nah kemudian ini kita jabarkan, ini jadi sama dengan A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat, ini 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat jadi 2 dengan 4 dicoret jadi per 2 ya, per 2 nanti ini kuadrat. Nah kemudian ini kita jumlahkan dengan menyamakan penyebut, samakan penyebut, berarti jadi per 4 ya, berarti kali 2 ini A kuadrat tambah 2A kuadrat jadi 3A kuadrat, samakan penyebut ya, 3A kuadrat per 4, ini menyamakan penyebut. Maka ini sama dengan berapa ini? A kuadrat bisa dikeluarkan A akar dari 4 2, A per 2 akar 3 ya, akar 3 A per 2 akar 3, jadi panjang ini kita peroleh A per 2 akar 3. Oke, bisa ya, sampai sini bisa ya. Oke, sekarang kita lihat segitiga ini, kita mau cari HO nya dulu. HO itu bisa nanti kita ambil dari sini ya, segitiga ini kita buat selanjutnya, nanti dia seperti ini dia. Oke, ini kita hapus dulu, ini tadi udah kita peroleh ini ya. Nah sekarang kita lihat H per 2 akar 3 tadi, kita cari panjang HO. Oke, maka kita lihatlah HO itu kita bisa pakai segitiga mana kira-kira kita pasang. Kita buat dulu segitiga ini, kita buat garis bantu ke sini. Maka yang kita perhatikan adalah segitiga apa? HDO. Siku-siku di D. Kita mau cari HO ini. Maka bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Maka HO sama dengan apa? HO akar dari HO berapa? HO HD kuadrat ditambah OD kuadrat, kan gini ya.
Maka ini sama dengan, kita tinggal masukkan nilainya. HD berapa HD? HD itu kan rusuk ya, itu tadi A, berarti A kuadrat ditambah OD, ini sampai sini. OD itu setengah dari diagonal bidang, berarti diagonal bidang A akar 2, berarti setengahnya A per 2 akar 2. Ini dikuadratkan kayak gini, dia bisa. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita lihat ini sama dengan, kita jabarkan dulu, ini A kuadrat tambah A kuadrat 2 kuadrat 4 akar 2, nanti 2 dengan 4 coret, berarti per 2 ya, per 2. Kita samakan penyebut, kita jumlahkan sama-sama per 2. 2 kali A kuadrat, 2A kuadrat tambah 1A, 3A ya, 3A kuadrat per 2 ya, per 2. Oke, ada yang bisa dicoret? Ada ya. Oke, berarti ada yang bisa dicoret, ada yang bisa dikeluarkan, ada ya. A keluar, A akar 3 per akar 2. Oke, berarti ini kita peroleh A akar 3 per akar 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari panjang jarak titik H ke sini. Inilah yang kita mau cari, ya kan? Oke, katakanlah kita buatlah titik ini misalnya titik Z ya, titik Z ya. Oke, berarti kita cari panjang HZ. Dengan cara apa kita mau cari HZ? Kita nggak bisa kesamaan luas di sini, karena apa, nggak ada ya kesamaan apa, alas tinggi ya. Jadi kita harus pakai aturan kosinus. Ini tadi tegak lurus, kita harus pakai aturan kosinus. Bagaimana menggunakan aturan kosinus? Kita harus pilih dulu sudutnya yang mau kita, misalkan ini alfa, bisa juga di sini, bisa di sini. Kita misalkan yang ini alfa, maka menggunakan rumus aturan cos alfa sama dengan, langsung bisa, biar nggak panjang kali, ini kuadrat tambah ini kuadrat dikurang ini kuadrat ya, dibagi. Oke, QH kuadrat, apa QH? 3 per 2 A kuadrat ditambah QO kuadrat, QO itu A per 2 akar 3 dikuadratkan ya, dikurang HO kuadrat, HO itu A akar 3 per akar 2 kuadrat. Oke, dibagi, kita bagi 2 kali QH QO, 2 kali QA 3 per 2 A dikali A per 2 akar 3. Seperti ini ya. Ini menggunakan aturan cos. Maka ini sama dengan berapa ini? Kita jabarkan 3 kuadrat 2 kuadrat 9 ya. 9 per 4 A kuadrat ditambah ini 3 kuadrat, akar 3 kuadrat jadi 3 per 4 ya, 3 per 4 A kuadrat, kemudian yang ini dikuadratkan A kuadrat, akar 3 kuadrat akar 2 jadi 3 per 2 ya, kurang 3 per 2 A kuadrat dibagi yang di bawah. Sekarang yang di bawah 2 kali ini bisa dicoret ya, ini coret, ini coret, berarti 3 per 2 ya, boleh nanti 3 per 2 akar 3 atau A kuadrat akar 3 ini ya.
Oke, sekarang kita jumlahkan yang di atas, penjumlahan yang di atas. Maka samakan penyebutnya. Oke, supaya sama, ini per 4, ini masih per 2. Berarti kali 2 aja ini ya, supaya per 4. Nanti kali 2 ini kali 2. Ini kali 2, ini kali 2 supaya per 4. Berarti jadinya nanti 6 per 4 ya. Berarti kita kurangi 9 per 4 ditambah 3 per 4, 12 per 4. 12 per 4 dikurang, ini kali 2 6 per 4. Berarti 6 per 4. Oke, berarti ini jadi 12 kurang 6 ya. Ini 6, 3 kali 2 tadi ya. Berarti 6 per 4 ya. 6 per 4 A kuadrat per, di bawah ini 3 per 2. Oke, 3 per 2 A kuadrat akar 3. Gini ya. Oke, ada yang bisa dicoret? Bisa ya. Oke, kita lihat ini. A kuadrat habis, 3 per 2 dengan 6 per 4 bisa habis ya. 6 per 4 kan sama aja dengan 3 per 2. Ini coret habis, coret habis. Berarti 1 per, ini tinggal 1 per akar 3. Kita perolehlah nilai cos alfa sekarang sama dengan 1 dibagi akar 3. Nah, selanjutnya kita buat apa sekarang? Selanjutnya kita lihat segitiga yang tadi. Nah, sekarang kita mau cari X menggunakan segitiga yang ini. Ini kita lihat dari segitiga H, Z, Q. Dari segitiga siku-siku berlaku aturan kosinus alfa dari segitiga ini sama dengan samping per miring ya. Sampingnya apa? QZ ya. QZ per miring. Miringnya berapa? QH ya. QH. Oke. Kemudian kosinus yang kita peroleh tadi di sini 1 per akar 3 sama dengan QZ-nya berapa? Itu yang kita mau cari dulu, QZ. Jadi QZ itu bukan A per 2 akar 3 ya. QO itu per QH. QH itu 3 per 2 A. Kayak gini. Nah, kemudian kita kali silang ya supaya dapat ini, atau QZ langsung dapat lah ya. QZ sama dengan berapa ini? Kalikan ini ke sini berarti 3, 2-nya nanti ke sini berarti 3A per 2 akar 3. Itulah QZ. Oke. Nah, sekarang segitiga ini bisa kita pakai teorema Pitagoras. Masih dari segitiga itu kita lihat teorema Pitagoras. Kalau kita mau cari X menggunakan Pitagoras. Oh ya, di sini aja kita buat ya. Oke, kalau kita mau cari X menggunakan Pitagoras, X sama dengan akar dari Pitagoras. QH dikurang QZ ya. Itulah, langsung aja lah ya. QH itu 3 per 2 A. Ini kita kuadratkan dikurang QZ. QZ itu ini tadi 3A per 2 akar 3. Ini kita kuadratkan. Ini sama dengan berapa ini? 3 kuadrat 9 per 4 ya. 9 per 4 A kuadrat dikurang 3 ini 9, 4 berarti 9A kuadrat di atas, di bawah jadi 4 kali 3 12 ya, 12. Nah, ini kita samakan penyebutnya, sama-sama 12 kita buat. Berarti ini berapa nanti kalau samakan penyebutnya? Ini nanti kali 3 ya supaya 12. Berarti 27 kurang 9 18
A kuadrat per 12. Nah, kemudian 18 per 12 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi berapa ini, bagi 4 ya. Bagi 4. Bagi 6 ya. Ini bagi 6 berarti 3 per 2. 3 per 2 A kuadrat. Nah, ini kalau diakari hanya A yang bisa keluar. Berarti A akar 3 per akar 2. Atau A sama dengan A akar 3 per 2 gitu. Maka itulah nilai X. Bisa kira-kira bisa dipahami? Agak panjang ya. Oke, jadi seperti itu dia. Kita bisa pakai kesamaan luas kalau dia ada segitiga siku-sikunya ya. Kalau enggak siku-siku, kalau hanya satu, pakai aturan kosinus. Jadi kita perolehlah jarak titik H ke bidang ACQ itu sama dengan A akar 3 per 2. Demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila belum dipahami boleh ditanyakan, komentar ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semua.